Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofidia Siregar dengan NIM 11S220550 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman WIG yang ke-15 dengan topik file input dan output. Tantangan yang pertama, kita disuruh membuat program menggunakan file input dan output untuk dapat menyimpan dan membaca data mahasiswa dalam file dengan nama mahasiswa.txt. Silakan menggunakan tipe bentukan mahasiswa yang telah dipelajari pada tipe bentukan. Selanjutnya, buatlah fungsi untuk mengetahui jumlah dan menampilkan data mahasiswa yang tersimpan pada file mahasiswa.txt. Nah, jadi di sini inputnya ada NIM, pagar nama, pagar IPK, dan data mahasiswa. Bisa kita lihat pada file berikut. Sudah sesuai dengan modul. Nah, untuk mengerjakan tantangannya, di sini kita membuat fungsi main. Di sini kita mendeklarasikan variabel jumlah itu sama dengan 0 dan mendeklarasikan line itu sebagai sebuah string atau array dengan jumlah karakternya itu 100. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah struk bernama mahasiswa di sini dengan 3 anggota utamanya, nama, NIM, dan IPK. Di sini saya buat anggota tambahan simpan. Terus di sini ada fungsi untuk membuka file untuk dibaca. File pointer fopen mahasiswa.txt dengan dia itu hanya membaca saja. Kemudian kita memeriksa apakah file itu dapat dibuka. Jika file itu tidak berisi atau sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan perintah file tidak dapat dibuka dan dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian di sini ada pengulangan untuk menghitung jumlah baris pada file. Jadi kita akan menghitung jumlah baris jika dalam suatu line ini dia tidak sama dengan 0, maka variabel jumlah ini akan ditambah. Nah, di sini kita pakai fungsi rewind file pointer, di mana fungsi rewind itu untuk mengembalikan file pointer ke awal file. Jadi saat menghitung file untuk menghitung jumlah baris menggunakan fgetch, file pointer itu sudah berada pada akhir file, sehingga jika melakukan pembacaan dengan menggunakan fscanf ini, nanti dia tidak akan dapat membaca apapun. Di sini kita panggil lagi struct mahasiswa jumlah, kemudian kita lakukan looping untuk menyimpan data dalam suatu variabel dengan tanda pagar itu sebagai pemisah antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi kalau misalnya i sama dengan 0, dia akan menyimpan datanya ini ke NIM, nama, simpan. Jadi kita gunakan variabel simpan ini karena pada mahasiswa.txt di sini dapat kita lihat ini berupa string, sedangkan ini berupa float. Jadi pada variabel IPK sebenarnya kita membutuhkan dua tipe data, satu tipe data float, satu tipe data karakter. Jadi untuk mempermudah saya membedakannya menjadi dua. Jadi ada variabel simpan dan variabel IPK, namun variabel IPK ini nanti yang menjadi variabel utama kita. Kemudian kalau misalnya i tidak sama dengan 0, maka dia akan scanf file pointer. Di sini terdapat perbedaan. Jika di sini dia adalah bentuk string, di sini dia dalam bentuk float. Nah, nanti dia akan disimpan nilainya ke dalam mahasiswa.ipk. Oke, kemudian kita akan mengeluarkan output printf data dari file mahasiswa.txt. Kemudian kita looping untuk mengeluarkan output mahasiswa NIM, mahasiswa nama, dan IPK. Jadi ini akan keluar di output terminalnya nanti. Kemudian kita close filenya tadi. Kemudian kita buka file baru untuk menjadi tempat kita nulis data yang tadi. Kita buka, dan di sini namanya mahasiswa underscore output.txt. Nah, dia ini untuk menulis W. Jadi kita periksa dulu apakah file dapat dibuka. Jika file pointernya sama dengan 0, maka file tidak dapat dibuka dan dia akan mengembalikan nilai 0. Di sini kita tulis data dari file, kita gunakan fungsi fprintf, kemudian file pointer, jumlah data mahasiswa,
persen i, di mana persen ini jumlah kurang satu. Jumlah itu kan jumlah baris yang terdapat dalam mahasiswa.txt. Nah, dalam baris ini dalam file ini kita mempunyai 3 baris, di mana sebenarnya ini cuma untuk sebagai headernya doang. Jadi datanya itu mulai dari kedua sampai ketiga. Jadi kita mengurangkan jumlahnya dikurang satu. Kemudian kita lakukan looping dari 1 sampai jumlah kurang dari jumlah. Kenapa kita mulai dari 1? Karena tadi ini tuh dalam array itu adalah 0, yang ini adalah 1, dan ini adalah 2. Jadi kita akan memulai looping dari array yang pertama. Oke. Kemudian kita lakukan fprintf, dan kita ambil dari file pointernya. Kita simpan ke dalam file pointer. Kita masukkan data mahasiswa %i, di mana itu adalah nilai i-nya sama dengan 1 sampai i-nya kurang dari jumlah dengan i-nya terus bertambah. Kemudian kita fprintf lagi nama nim IPK dengan nilainya sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita lakukan close, kita tutup filenya, kemudian kita kembalikan nilai 0. Jadi kita coba di sini. Nah, di sini dia akan mengeluarkan data dari file mahasiswa ini. Itu adalah program yang ini. Dia akan mengeluarkan di terminal. Nanti hasilnya untuk di output itu yang ini. Dia akan seperti ini. Nah, bagaimana jika kita tambahkan satu lagi, misalnya kita tambahkan satu data lagi, itu nama saya. Sini kita taruh, kemudian kita coba runkan dengan yang baru. Nanti hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.